Oke, halo semua. Balik lagi di channel Encrypt Talks bareng Mas Jo. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang overtrading ya. Jadi ini adalah masalah yang dialami sama semua trader, termasuk gua, teman-teman gua, dan trader lain yang ibaratnya serius untuk jadi trader kayak gitu. Nah, overtrading itu by definition kita trade atau kita buka posisi terlalu sering atau terlalu banyak atau bahkan oversize juga termasuk ya. Jadi kita masuk ke satu atau dua trade tapi size-nya itu di luar dari aturan kita kayak gitu. Nah, ini itu bisa menyebabkan um, loophole yang bahaya banget. Jadi kalau misalnya lu kebiasaan overtrade, lu bakal liquidate your account lebih sering. Lu bisa ibaratnya kalau pakai prop firm bridge account sangat-sangat sering, dalam sebulan bisa banyak banget. Terus you will lose a lot of money dan lu nggak bisa nentuin yang namanya trade expectancy lu berapa, sistem lu tuh kayak gimana, ya lu nggak akan tahu karena lu basically just click the button kayak gitu. Um, jadi kita di sini bahas sebabnya dulu ya, sebelum masuk ke solusi. Kenapa bisa overtrade? Jadi rata-rata atau yang gua rasain sendiri ya, itu biasanya masih attached to previous losses. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita loss, let's say kita loss like 3R, kita mau balikin 3R itu dalam sehari, atau misal reason kedua kita mau cepat dapat duit gede. Jadi kita let's say punya target untuk hit $1.000, kita pengen one shot one kill ke $1.000. Ya bukannya nggak bisa ya, cuman biasanya masalahnya itu dimulai dari situ. Kalau misalnya kamu trade masih pakai $50 atau $100, kalian mau hit $1.000 in one shot itu uh, ya bukan bukan hal yang bisa dibilang baik, kecuali kalau misalnya memang ya sekali trade kalian risk per trade-nya 1.000 atau 2.000, ya itu beda lagi. Terus yang ketiga, itu biasanya kalian nggak punya trading rules, ya, aturan. Oke. Terus yang keempat, biasanya kalian kalau yang full time trade itu feeling empty. Jadi kalian bisa dibilang ngerasa kalau belum open position itu belum menghasilkan. Ya, it's not good. Terus yang kelima, itu kalian nggak tahu setup mana yang harus kalian avoid, karena mungkin kalian nggak journaling atau kalian nggak review your journal kayak gitu. Terus yang keenam adalah survivalship bias. Jadi ini tuh kayak bias, bisa dibilang human nature ya. Jadi bawaan manusia tuh memang begitu. Um, jadi di saat kita ngerasa loss, itu kita ngerasa kita nggak bisa survive, ya kan? Karena begini, hampir semua orang yang terjun ke dunia trade, yang mereka mimpin itu adalah dapat duit, financial freedom, dan everything. Terus pas dia nyoba trading, terus loss. Secara alam bawah sadar, mimpi mereka tuh ke wipe out. Dan mereka ngerasa mereka nggak bisa survive kalau misalnya mereka loss. Kayak gitu, ya. Dan itu memang human nature, dan manusia itu memang bukan diciptakan buat trading, guys. Sebenarnya, kayak gitu. Di sini gue ada beberapa solusi yang gue bisa offer ya, dan gue lakuin. Pertama, make trading rules. Jadi kalian bikin aturan untuk kalian trading setiap harinya. Pertama, kalian tuh harus bisa bikin plan dulu sebelum mau open posisi ya. Jadi kalian itu harus bikin contoh, um, gua mau long kalau A, price hit A level with B confirmation kayak gitu ya. Itu kalian bikin plan atau skenario. Oke, yang kedua, trade the plan. Jadi setelah kalian bikin plan, kalian tradingin plannya kayak gitu ya. Terus yang ketiga, pasang maksimum loss sehari atau seminggu. Jadi misal satu hari di sini kalian itu maksimal loss adalah minus 2R. Minus 2R. Nah, seminggu itu maksimal kalian minus 5R misal ya. Nah, dari sini kalian bisa
nge-cap your losses yang awalnya sehari mungkin bisa minus 7R, 8R, jadi cuma minus 2R, reset besok paginya kalian trading lagi. Kayak gitu. Ya. Terus pasang maksimum trade sehari ya. Jadi kalau misalnya kalian sehari itu bisa screening banyak koin sampai buka banyak banget posisi, ya itu bisa jadi menyebabkan overtrading. Itu bukan hal yang jelek karena kalau bull market juga gua long banyak koin gitu. Cuman di saat lu mau coba untuk disiplin dan lu masih nggak tahu apa yang lu harus lakuin, lu mendingan avoid that. Kalian trade satu pair atau dua pair, udah kayak gitu sehari 2 kali atau 3 kali, that's it. Ya, itu untuk mengurangi risiko kena overtrade kayak gitu. Wait a minute, ini kenapa nggak bisa diketik ya? Oh, ini bisa. Let's say 3 trade per hari kayak gitu ya, atau 2 trade per hari. Karena kan maksimal loss itu 2R. Terus di sini ini cara risking kalian. Jadi cara kalian nentuin risk per trade. Ini based on jurnal ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu kalian punya A plus setup yang sebulan itu bisa dapat kayak 2 kali 3 kali, kalian bisa risk more. Kayak gitu kalian pede berdasarkan jurnal ya, kalian bisa risk the trade lebih banyak kayak gitu. Misal biasanya risk 2% jadi risk 3%. Ya. Terus kalian juga harus nentuin setup mana yang kalian harus avoid atau kalian harus risk less. Jadi misal kalian pakai B setup ya udah risknya 1% doang. Atau pakai C setup. Ya setup yang bisa dibilang bisa dipakai tapi nggak cocok sama lu karena mungkin time frame-nya terlalu lama atau mungkin statistiknya memang nggak sebagus itu di lu. Ya lu punya pilihan dua ya, antara lu risking 0,5% atau bener-bener cut entirely, jangan trade C setup. Kayak gitu. Terus yang terakhir di sini ada managing trade, set and forget atau micromanage. Ya, kalau misalnya kalian overtrade, menurut gua setelah kalian bikin plan, kalian trade the plan, set and forget aja. Jadi biarin dulu. Untuk pemula itu lebih cocok. Tapi kalau misalnya kalian sudah di level yang gua mau optimize, gua punya RR, ya kalian bisa of course managing your trades supaya mendapatkan loss yang lebih sedikit gitu. Jadi daripada loss 1R, lu bisa loss 0,7R doang atau 0,5R doang. Kalian bisa cut loss early. Tapi itu nanti untuk pemula awal-awal yang masih struggling dengan overtrade ya set and forget aja kayak gitu ya. Terus solusi kedua yaitu journaling. Journaling itu isinya bisa trade opportunity bulan lalu. Kalian jurnal, oh gue bisa ngelong di A, gue bisa nge-short di B, setupnya kayak begini, kayak gitu. Itu bisa di jurnal, kalian bisa taruh di Notion atau di terserah kalian punya aplikasi journaling apa. Terus yang kedua ada backtesting strategi. Jadi kalian bisa backtest your strategy, mau automated, mau manual. Terus yang ketiga ya, ini ada refine system. Jadi setelah kalian journaling, kalian review trade, ya kan? Oke, gue ternyata kurang di B setup karena konfirmasinya kurang. Ya, lu bisa refine. Terus misal kalian dapat, oke, gue punya A plus setup, gue biasa A plus setupnya itu open di US session, let's say VWAP rejection atau London low sweep, itu A plus setup gue, ya lu bisa refine itu dengan cara risk more. Oke. Terus yang keempat, setelah buka posisi itu langsung di jurnal. Ya. Nah, solusi ketiga, ini kan bercabang ya. Nih, solusi ketiga itu kalian belajar untuk sit on your hands. Jadi kalau misalnya setupnya belum muncul, lu nggak ada confidence untuk nge-trade, ya you sit on your hands. Atau misal lu udah dapet trade 1 kali nih hari ini, terus lu planning trade kedua, tapi belum ada konfirmasi, price-nya masih nggak kemana-mana. Ya udah nggak usah ngapa-ngapain dulu, lu bisa cari hobi baru atau olahraga baru, atau misal kalau misalnya kalian punya kerjaan ya kalian bisa fokus kerja aja kayak gitu ya. Terus yang terakhir itu kalian harus punya teman trading ya. Jadi trading sendiri apakah bisa, cuman kalian bakal susah untuk bertukar pikiran, belajar bareng itu bakal jauh lebih susah daripada orang yang punya teman kayak gitu, daripada orang yang punya community atau kayak gimana. Jadi
yang gua rasain ya. Jadi kan sekarang gua nggak trade dari rumah, gua trade dari trading house sama teman-teman. Em, kita tuh bisa saling bantu masalah psikologis. Jadi kalau misalnya satu ngerasa down, kita bisa kayak, oke, ini kita bisa nih kayak gini gini gini. Terus kita bisa kasih masukan ke sistem trading kita. Karena misal ada yang kurang, kita bisa refine bareng-bareng, kita bisa review bareng-bareng, kita bisa bikin framework baru, ya kan? Terus yang ketiga itu collective mind. Jadi kita bisa bikin plan bareng, kita execute bareng. Kayak gitu. Jadi kayak kerja sama lah. Basically sama kayak nomor 4 ya, belajar bareng-bareng kayak gitu. Terus yang terakhir ya kita tuh bisa saling mengingatkan untuk over trading. Jadi selama sekarang kita nggak ada over trade ya, sehari dua dua trade doang, ya kan? Nggak ada yang namanya over trade. Dan menurut gua itu adalah solusi yang paling oke. Jadi mungkin kalau misalnya kalian tidak bisa atau bukan tidak bisa, kurang optimal untuk menggunakan solusi yang internal. Ini kan solusi internal ya. Kalian bisa pakai solusi eksternal, yaitu punya teman. Oke. Ada solusi eksternal lain, ada, yaitu you go to psycholog. Jadi kalian ke psikolog. You can tell about your job di trading, terus konsultasi aja kayak gitu ya. Terus kalian juga bisa ke ke keluarga kalian yang support kalian trading kayak gitu. Pokoknya jangan sendiri ya. Kalau sendiri risk untuk lu stress lebih gampang, risk untuk lu overtrade itu lebih gampang, dan lu susah untuk punya chance untuk collective mind, trading bareng, belajar bareng kayak gitu. Mungkin gitu aja sih untuk sesi sekarang. Sorry ya, ini udah lama kita baru bikin video lagi. Makasih yang udah nonton. Nextnya kita bakal adain beberapa live stream di publik ya, setiap hari Sabtu, dan juga beberapa video yang kedepannya bakal rame lah, bakal bagus banget kayak gitu ya. Oke, makasih udah nonton. Kalau kalian suka videonya bisa like, komen mau belajar apa lagi, terus share juga videonya. Jangan lupa subscribe channel, dan juga kalau misalnya mau belajar bareng kita ada Valentine discount 14% untuk tanggal 11 sampai tanggal 15 Februari. Linknya ada di bio kita ya. Join Discord di bio kita. Thank you semua.